Terima kasih ya, Kak. Reva, ayo. Ngapain sih aku mikirin si kakak berprestasi itu? Emang dia siapa? Mana cara ngelihatnya ngajak bertumbuk lagi? Ayah di mana? Kok nggak ikut makan bareng kita? Kayak biasa, lagi di meja kerja. Gak usah lah kotanya itu tiap hari, semua orang juga tahu. Paling nanti pelayan nganterin makanan di meja kerjanya. Aku pengen banget ngerasain hangatnya kebersamaan keluarga. Makan bersama, tertawa, bercanda seru-seruan, saling berbagi cerita bersama. Pasti seru. Itu dulu, sekarang udah enggak. Mami sibuk sama dunianya. Rifan boleh nanya sesuatu? Tapi jangan marah ya. Mau nanya apa? Gak mungkin lah Mami marah sama Rifan. Emang mau nanya apa? Kenapa? Tadi waktu di kelas, Rifan lihat perempuan yang kayak familiar gitu Mi. Seolah-olah Rifan pernah ketemu sama dia tapi versi mas kecil. Udah lama lah itu. Apa jangan-jangan dia... Mami nggak apa-apa kan? Atau perlu Rifan panggil dokter? Gak usah, cuma butuh istirahat aja. Paling sudah minum obat langsung membaik. Mami ke kamar dulu ya. Pelayan, tolong antar mami saya ke kamarnya. Baik, Tuan. Semoga mami membaik setelah minum obat. Tapi kenapa rasanya mami kayak nyembunyiin sesuatu? Memangnya ada apa? Terima kasih. Dengar, pastikan tidak ada seorang pun, termasuk Rifan, yang masuk ke kamar ini tanpa izin saya, kecuali kamu. Siap, Nyonya. Tolong ambilkan kotak album saya di laci paling bawah. Akan saya ambilkan. Ini yang Nyonya minta. Pergilah, tolong jaga pintu kamar ini. Baik, Nyonya. Permisi. Maaf, Tuan. Nyonya lagi istirahat, jadi tidak bisa diganggu. Saya ada perlu di dalam. Mohon maaf, Tuan. Namun, sudah menjadi tugas saya untuk mematuhi perintah Nyonya. Tuan bisa bertemu Nyonya besok pagi karena beliau sedang beristirahat. Sekali lagi, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Baiklah. Ada yang aneh? Masih ingatkah aku dengan semua ini? Foto ini adalah saksi bisu kebahagiaan yang kini telah sirna. Oke, siap ya semuanya. Senyum yang lebar. 1, 2, 3. Terima kasih banyak, Pak. Hasilnya sangat memuaskan. Sama-sama, Pak. Suatu kehormatan bisa mengabadikan momen bahagia keluarga Bapak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Wah, bagus banget fotonya. Suatu kenangan yang indah. Iya dong, apalagi nanti Rifan punya adik bayi. Pasti seru bisa main sama-sama. Iya sayang, aku juga nggak sabar menantinya. Rifan Elara Putra akan memiliki adik yang akan diberi nama Reva Elektra Putri. Gimana? Bagus nggak? Wah, bagus banget sayang. Kamu memang pintar kalau cari nama anak. Semoga anak kita tumbuh jadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Oke, baik Pak. Saya segera ke sana. Sayang, maaf ya. Aku harus ke kantor sekarang. Tadi baru aja dikabari ada meeting mendadak sama klien penting. Kamu juga istirahat ya. Makan yang teratur. Iya sayang, hati-hati ya.
Hati-hati di Semoga jalan, selamat Tuan. sampai tujuan, Tuan. Sus, gimana Rifan? Tidurnya nyenyak? Iya Nyonya, dari tadi tidurnya nyenyak. Mungkin karena kecapean setelah main tadi. Alhamdulillah. Oh iya, saya mau ke kamar mandi dulu, berendam air hangat. Tolong jaga Rifan ya sebentar. Baik Nyonya, saya akan menjaganya. Terima kasih banyak Sus. Aduh, perutku sakit. Sus, tolong. Au. Astagfirullah. Nyonya? Alhamdulillah Bu, bayinya sehat, perempuan, dan cantik sekali. Selamat ya Bu. Cantik sekali kamu, Nak. Saya bawa dulu ke ruang bayi untuk dibersihkan dan diperiksa lebih lanjut. Ibu istirahat aja dulu. Oke, Sus. Saya mau ke toilet dulu. Baik Bu, nanti saya kabari kalau sudah selesai. Permisi. Kebakaran di belakang gudang. Cepat selamatkan bayi-bayi. Semuanya, keluar dari sini. Lari semuanya, lari. Harus kemana ini? Weh, tunggu. Halo, pemadam kebakaran? Oke, siap Pak. Kami segera ke sana. Iya, kami berangkat ke tujuan. Sayang, kamu nggak apa-apa. Di mana bayi kita? Aku nggak tahu. Tadi waktu aku ke toilet sebentar, tiba-tiba ada kebakaran di gudang. Apa? Nggak mungkin. Ini bohong kan? Aku harus lihat sendiri. Nak, kamu di mana? Maaf Pak, area ini berbahaya. Kami sedang berusaha memadamkan api dan mengevakuasi semua orang. Mohon menjauh untuk keselamatan Anda. Hah? Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Maafkan Mami, Nak Reva. Mami tidak bisa melindungimu. Kesalahan kecil itu menghancurkan segalanya. Apa ini? Pada tahun 2010 ada kebakaran melanda rumah sakit. Perempuan hilang. Mana kejadiannya udah 15 tahun yang lalu? Semoga anak perempuan itu ketemu sama keluarganya.
Assalamualaikum. Neng Reva. Neng Reva. Siapa yang datang malam-malam begini? Mana lagi hujan? Mungkin pintu sebelah. Neng Reva, buka pintunya. Apa benar ini kosnya atas nama Neng Reva? Neng Reva? Gak salah lagi. Neng. Hah? Alhamdulillah Neng, kau baik-baik aja. Waalaikumsalam. Ibu Ritsa, tetangganya ibu aku kan, Ibu Rita. Iya Bu, Reva baik-baik aja. Ayo Bu, masuk. Di luar hujan soalnya. Nah, dari tadi kah kau suruh aku masuk? Kedinginan aku di luar. A few moments later. Ibu, mau saya bikinin apa? Kopi atau teh? Air putih aja, Neng. Gak usah ribet-ribet. Takut repotin kau. Dengar ya. Taruh air putih di panci. Nyalakan kompor. Nanti kalau bunyi tek-tek, berarti lagi mendidih. Sambil nunggu, sediain gelas, taruh gula di situ. Aduh, orang mau tidur juga malah diganggu. Pas air panasnya siap, tuang ke gelas, aduk-aduk, lalu celupkan teh. Selesai deh. Memanglah orang ini gak berubah-berubah, sama aja kayak dulu. Oke Bu, siap. Saya bikinin tehnya dulu. Ditunggu ya Bu. Ini Bu, silahkan diminum tehnya. Hati-hati Bu, masih panas. Pelan-pelan aja minumnya. Takut nanti dia malah teriak lagi, kan aku jadi kaget. Ibu cuma sebentar kok di sini, nggak lama, paling setengah jam. Panas. Aduh, air, mana air minum? Nah, Panas ini. ya Ibu sih, kan udah dibilang tehnya panas. Baru aja dibikin, malah langsung diminum semua. Akhirnya. Bu Ritsa, ada apa ya? Ke sini. Oh iya, lupa. Tadi ibu lagi beresin kamar. Terus nemu surat ini. Baru ibu ingat. Surat ini dititipin ke ibu sebelum Bu Rita nggak ada. Karena beliau sering cerita ke saya tentang kamu. Sesayang itu Bu Rita sama kamu, Neng Reva yang manis. Ibu Rita, aku juga sayang sama Ibu. Ya udah kalau gitu Neng, saya pulang dulu ya. Tadi rencananya pengen kasih surat itu besok pagi. Malah kejebak di minimarket. Jadi sekalian aja mampir ke sini. Soalnya besok saya juga mau ke kondangan. Ya udah, kalau nggak ada lagi yang mau dibahas, saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama, Neng. Ada suratnya nih. Coba aku buka. Reva sayang, jika kamu membaca surat ini, berarti Ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Ibu minta maaf karena tidak bisa melihatmu tumbuh dewasa dan meraih cita-citamu. Reva, Ibu ingin kamu tahu bahwa kamu adalah anugerah terindah dalam hidup Ibu. Ibu sangat menyayangimu lebih dari apapun di dunia ini. Reva, ada satu hal yang harus kamu ketahui tentang dirimu. Kamu bukanlah anak kandung Ibu. Ibu menemukanmu di depan panti asuhan saat kamu masih bayi. Ibu tidak tahu siapa orang tuamu yang sebenarnya, tapi Ibu berjanji akan menyayangimu seperti anak sendiri. Reva, Ibu harap kamu tidak marah atau kecewa dengan Ibu. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Carilah kebahagiaanmu sendiri, jangan biarkan masa lalu menghantuimu. Ibu akan selalu menyayangimu, Reva. Sampai jumpa di kehidupan yang lain. Dari ibumu yang mencintaimu, Rita. Jadi selama ini aku bukan siapa-siapa ya. Terus keluarga kandungku di mana? Aku harus cari tahu keluarga aku yang sebenarnya.
Apa itu yang jatuh?